satu grup media itu gimana sih mungkin? Bukan nggak bisa sebenarnya, itu kayak apa ya, itu karena kebetulan gini, jadi banyak media yang ngambil cuplikan ya, video-video saya gitu, memakai konten kita gitu untuk diberitain gitu ya, secara langsung itu kan merugikan kita tanpa izin kita soalnya gitu. Kalau saya nggak pernah kok, saya ketika ada media yang berusaha meliput saya, mas saya nggak mau mas, pergi sana, saya nggak pernah kok. Kalaupun saya lagi sibuk, lagi nggak bisa, saya selalu bilang, mas hari ini saya nggak bisa full, kita ganti ke next day ya, lain waktu ya, nanti kita kumpulin aja bareng-bareng. Karena saya nggak pernah nolak media kok untuk meliput saya gitu. Oke. Tapi dari postingan itu bang, akhirnya netizen banyak yang menyimpulkan kayak, oh lu lagi di atas jadi sombong ya gitu. Nah itu gimana sih? Iya, sebenarnya saya pribadi sih nggak tahu. Saya baca, saya tahu itu ketika dia ke Lambitura, ya saya sempat bukan menegur sih, lebih ke discuss ke manajer saya, bang, apa sebaiknya nggak usah pakai kata-kata gini bang. Jadi yang membuat apa namanya, nanti orang sebenarnya tujuan kita untuk ngasih tahu nih kalau bahwa kita bisa dibilang dirugikan karena konten kita diambil segala macam kan, yang sementara kita tuh nggak diliput langsung gitu yang, dan kita ditegur sebenarnya sama pihak PH karena ya udah kita karena setelah ditegur itu manajernya saya buat statement kayak gitu, tapi saya sempat bilang ya udah bang nggak usah pakai kata-kata kayak gitu, nanti membuat opini masyarakat bahwa wah si Rizky Bilar bla 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 bla. Sebenarnya kan nggak begitu. Sampai ada yang bilang, netizen bilang, ah lu cuman numpang tenar doang sama Lesti, itu sampai kayak gitu bang, mungkin tanggapannya seperti apa sih? Dia bilang numpang tenar. Kalian bayangin, saya nggak pernah ikut acara talk show. Kalian bisa cari di YouTube Rizky Bilar talk show, cuma sekali di tahun 2018 kalau nggak salah. Dan saya nggak pernah nerima talk show sama sekali. Saya nggak suka saya di talk show. Jarang, nggak pernah, saya nggak pernah di talk show. Lalu entah kenapa saat di acara Om Tukul, hati saya tergerak tuh, waduh, saya tuh sempat nolak saat itu, tapi hati saya tergerak, waduh, ya udah deh, okein aja deh gitu. Dan akhirnya saya okein, ketemu sama Lesti, dan alhamdulillah ternyata Allah yang menggerakkan hati saya, karena itu garis tangan yang memang skenario Allah, akhirnya saya bisa viral, bisa trending dengan Lesti. Dan kalau saya dibilang ini pantas sama Lesti, sebenarnya nggak. Lesti juga mendapat berkah juga dengan ketemu saya, dan saya juga pun ngerasa saya juga mengakuin kok kalau saya dengan ketemu Lesti membuat karir saya lebih bagus. Tapi Lesti juga begitu, kita sama-sama kok saling mendompleng. Lesti yang fansnya yang tadinya hanya mungkin fans yang dangdut gitu kan, sekarang udah banyak fans yang dari sinetron gitu. Begitu juga dengan saya yang tadi cuma mungkin orang-orang yang nonton sinetron, lalu sekarang banyak orang. Dan ada juga yang saya tahu yang enggak mengikutin kita berdua tadinya gitu, sekarang mulai mengikutin kita, mulai senang dengan kita, mulai mengidolakan kita. Dan itu suatu keberkahan yang alhamdulillah nggak saya sangka juga tadinya. Dan kalau dibilang saya numpang tenar, saya juga punya karya gitu. Saya syuting dari 2014, dan itu bukan waktu yang sebentar bisa dibilang. Jadi ya saya sempat syuting, saya sempat karya. Bukan tiba-tiba Rizky Bilar yang nggak dikenal sama sekali, yang bukan siapa-siapa, yang nggak punya karya, ketemu sama Lesti terus naik, nggak gitu. Saya punya karya, alhamdulillah saya punya fans sendiri, dan akhirnya kebetulan bersatu dan menjadi sebuah dukungan yang luar biasa dari orang-orang, dan terutama para fans kita, yaitu Leslar gitu kan. Bang, berkahnya apa aja mungkin selain follower naik, terus fans bertambah banyak, apa mungkin dari segi apakah pendapatan terus jadi job bertambah, atau apa mungkin berkahnya yang lu rasain? Iya, alhamdulillah sih, kayak misalkan mungkin yang tadinya saya nggak nge-host gitu, saya dikasih kesempatan buat nge-host bareng Lesti gitu. Dan ya bisa dibilang kita saling ibaratnya saling dompleng lah gitu. Dan saya sendiri dan keberkahan itu sebenarnya nih, Tuhan ngasih keberkahan buat saya, tapi orang-orang kan juga ikut menumpang nih saat ini, orang-orang sekitar saya, dan saya nggak pernah mempermasalahkan itu. Jadi saya aja nggak pernah bilang orang pansos sama saya.
banyak loh orang yang pantas sama saya, teman-teman saya ibarat ya, tapi sih nggak pernah mereka bilang wah lu pantas lo, nggak pernah. Ya udah ayo kita berbagi keberkahan, kebetulan gue saat ini lagi naik, orang banyak yang suka sama saya, kita bikin konten bareng, ayo nggak apa-apa gitu. Nanti ya dan alhamdulillah mereka juga ikut keangkat tuh subscribernya, viewersnya segala macam, dan terutama saya gitu. Tapi lu jadi hati-hati nggak sih, mungkin kan jadi pusat perhatian masyarakat publik dari itu. sikap lu terus tingkah laku lu, jadi Nah, jaga itu. nggak sih? Ya itu bisa dibilang saat ini apa ya, gue tuh tadi emang anaknya emang yang petakilan ya, suka bercanda, kalau ngomong tuh nyeplos aja kan. Tapi sering berjalan waktu kayak gue mulai sadar gitu dengan gue sekarang menjadi sorotan publik, gue harus kasih contoh yang baik juga buat masyarakat. Dan dan ya gue tetap bakal jadi pribadi Rizky Bilar yang bercanda, tapi mungkin dengan ada batasan-batasan atau dengan di filter lah cara-cara gue gitu. Oke. Sip. Ya. Masih.